Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez menyebut bahwa anggapan banyak orang yang ditujukan kepada dirinya terlalu berlebihan pada MotoGP musim 2025 ini. Musim ini Marc Marquez mampu kembali menemukan jati dirinya sebagai pembalap yang konsisten berada di barisan depan, yang merupakan posisi yang sudah seharusnya didapatkan seorang Marc Marquez dalam setiap balapan. Situasi tersebut sulit dialami oleh Marc Marquez dalam masa-masa sulit bersama Honda pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dan 2023. Kecelakaan fatal di Jerez pada tahun 2020 seakan telah mengubah nasib pembalap asal Cervera Spanyol itu. Marquez mengalami cedera panjang mulai dari lengan kanan sampai permasalahan mata, namun ia sudah melewati periode sulit itu dalam karirnya. Dia kembali berada di puncak klasemen dan podium pertama menjadi hasil rutin yang didapatkannya di MotoGP 2025. Marquez berhasil memenangkan 3 balapan panjang dari 6 seri balap musim ini, sementara di sprint dia mencetak 6 kemenangan berturut-turut atau menyapu bersih. Pencapaian itu membuat banyak orang menganggap bahwa Marquez telah kembali ke performa seperti musim 2019. Musim di mana ia mencetak poin terbanyak sebagai juara dunia MotoGP dalam semusim dengan torehan 420 poin. Namun Marquez membantah anggapan itu yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Dia menilai pengalamannya di Honda dan Ducati berbeda. Dia yang cepat di atas Desmosedici belum merasa sudah mengeluarkan potensi maksimal dari motor buatan pabrik asal Italia itu. Pasalnya ia baru menjalani musim keduanya dengan membalap di atas motor Ducati. Selanjutnya Marquez berharap mampu berjuang untuk kemenangan pada MotoGP Inggris 2025. Memang benar saya merasa berbeda sekarang, tapi tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda dan saya merasa cepat tapi masih sulit untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu setelah bertahun-tahun bersama Honda saya tahu persis di mana batasnya, di mana saya harus berkembang dan di mana saya bisa menyerang, dan dengan motor Ducati tahun ini saya masih menjelajahi cakrawala baru karena saya pikir saya masih bisa membuat kemajuan, tapi sekarang saya adalah pembalap yang berbeda. Kami menunjukkan kecepatan yang bagus di semua sirkuit dan bagi saya Qatar adalah salah satu Grand Prix yang paling penting. Kemudian sekarang datanglah Silverstone di mana kita bisa mengharapkan Alex menjadi sangat cepat karena biasanya ini adalah sirkuit yang sangat cocok untuknya dari segi gaya membalap, akan lebih baik daripada di Le Mans. Kemudian kita akan lihat apakah kami bisa tetap berada di depan para pembalap karena tujuan terpenting adalah mengonfirmasi kembali apa yang telah kami coba di tes Jerez dan di Prancis, dan kami akan melihat apakah itu berhasil. Karena Silverstone adalah sirkuit yang sangat berbeda dan membutuhkan gaya berkendara yang berbeda, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Corse di Moto. Pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta tengah diincar banyak tim untuk MotoGP 2026. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik dengan pembalap asal Spanyol itu adalah Ducati. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia dikabarkan bahwa Ducati akan melakukan berbagai cara agar Pedro Acosta bisa bergabung dengan Ducati. Masalahnya adalah Ducati akan menempatkan Acosta di tim mana. Tak dapat dipungkiri bahwa Pedro Acosta merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP saat ini. Sang juara dunia Moto2 2023 itu bahkan dinilai mampu bersaing di kelas MotoGP jika mendapatkan motor yang kompetitif. Beberapa tim pun siap mengoyang kesetiaan Pedro Acosta bersama KTM di MotoGP 2026. Dari Honda lalu Aprilia Racing yang dikabarkan akan ditinggalkan Jorge Martin sampai Ducati dikabarkan tertarik dengan pembalap berusia 20 tahun tersebut. Menariknya Ducati sendiri juga masuk dalam daftar perburuan tanda tangan Pedro Acosta. Padahal secara komposisi tim rasanya sulit menerka akan ke tim Ducati mana Pedro Acosta bergabung di MotoGP musim 2026 mendatang. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Pedro Acosta tengah mendapatkan perhatian khusus dari dua pabrikan yaitu Honda HRC dan Ducati. Bahkan keinginan Ducati untuk Pedro Acosta sangat kuat dan perhatian Ducati terhadap bakatnya juga sangat kuat.
Beredar kabar bahwa Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi akan menjadi tim yang siap menampung Acosta, sebab Acosta pun sudah berjumpa dengan Rossi pada Januari tahun 2025 lalu dan sudah bersua manajer VR46. Sedangkan pembalap VR46 sendiri yaitu Franco Morbidelli menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang kontraknya bakal habis di akhir MotoGP musim 2025 ini. Jadi tidak heran jika VR46 kemudian disebut siap menampung Pedro Acosta. Kendati demikian bos VR46 yaitu Uccio Salucci menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mempertahankan Franco Morbidelli. Pasalnya sejauh ini anak didik Valentino Rossi tersebut juga mampu tampil baik di MotoGP 2025. Terbukti dari 6 seri yang sudah dimainkan di MotoGP musim 2025 ini pembalap asal Italia tersebut sukses 2 kali finish podium dalam balapan utama. Franco Morbidelli pun kini bertengger di peringkat keempat pada klasemen sementara MotoGP 2025. Kami punya Franco Morbidelli yang merupakan sosok pembalap yang sangat kami sukai sedangkan dengan Pedro Acosta dan manajemennya kami sejauh ini tidak ada kontak lagi. Kami berharap bisa memperbarui kontrak dengannya dengan kami karena bagaimanapun Franco adalah pembalap yang sangat fantastis, kata Uccio Salucci, sebagaimana dikutip dari Speedweek.